Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku, yaitu Erin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Nah, peran komite sekolah sangat penting dalam mendukung kemajuan sekolah dan kualitas pendidikan. Komite sekolah yang terdiri dari perwakilan orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah memiliki tugas utama untuk membantu penyediaan fasilitas, memberikan masukan terhadap kebijakan sekolah, serta mendorong kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Program kerja komite sekolah seperti pengadaan sarana prasarana, peningkatan kesejahteraan warga sekolah, dan pemeliharaan fasilitas yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan siswa. Selain itu, koordinasi yang baik antara komite dan pihak sekolah melalui pertemuan rutin seperti rapat koordinasi dan pembahasan dana BOS memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan sekolah. Untuk pembahasan selanjutnya, aku serahkan ke Erlin ya. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama aku Erlin Fabrina dengan NPM. Aku dari kelas dengan dosen pengampu. Baiklah, kita langsung masuk saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komite sekolah. Nah, komite sekolah adalah sebuah badan yang dibentuk di lingkungan sekolah dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, serta memberikan masukan dan saran kepada kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, komite sekolah merupakan wadah untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam mengembangkan sekolah menjadi lebih baik. Jadi, anggota komite sekolah itu terdiri dari berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan sekolah, seperti orang tua siswa, guru, kepala sekolah, perwakilan tenaga kependidikan, dan wakil dari masyarakat setempat. Jadi, komite sekolah berfungsi sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam memonitor dan memberikan rekomendasi terkait kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu peran komite sekolah. Yang pertama yaitu adalah pemberi pertimbangan. Nah, komite sekolah memiliki peran untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian peran yang kedua yaitu adalah sebagai pendukung. Dalam hal ini, komite sekolah dapat berperan sebagai pendukung baik yang secara finansial, pemikiran, maupun tenaga yang diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sebagai pengontrol. Nah, komite sekolah juga memiliki peran untuk mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian, yang keempat yaitu adalah sebagai mediator. Nah, komite sekolah menjadi perantara antara pemerintah atau eksekutif dan masyarakat di satuan pendidikan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi komite sekolah. Yang pertama yaitu adalah membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, komite sekolah memiliki peran dalam memberikan saran dan masukan kepada kepala sekolah dalam pengambilan keputusan penting, seperti kebijakan pendidikan, program pelajaran, dan juga anggaran sekolah. Kemudian, yang kedua yaitu adalah membantu dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum. Nah, komite sekolah terlibat dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum sekolah yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memastikan kesesuaian dengan standar pendidikan yang sedang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu adalah meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kepala sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan memberikan masukan dalam mengembangkan metode pengajaran, evaluasi guru, dan juga meningkatkan sumber daya yang diperlukan. Kemudian, fungsi yang keempat yaitu adalah mengawasi program ekstrakurikuler. Nah, komite sekolah dapat ikut serta dalam mengawasi dan juga mendukung program ekstrakurikuler yang ada di sekolah, seperti klub, kegiatan olahraga, dan juga kegiatan kesenian. Kemudian, fungsi yang kelima yaitu adalah menjaga kemitraan antara sekolah dan komunitas. Nah, komite sekolah memiliki peran penting dalam menjaga hubungan baik antara sekolah, orang tua siswa, dan juga komunitas di sekitarnya. Mereka dapat mengadakan pertemuan, diskusi, atau kegiatan yang melibatkan orang tua dan juga masyarakat. Kemudian, fungsi yang keenam yaitu adalah menjadi perwakilan orang tua siswa. Nah, komite sekolah merupakan wadah untuk orang tua siswa dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan juga masalah yang dihadapi oleh siswa dalam lingkungan sekolah.
mereka dapat menjadi perwakilan orang tua dalam mengajukan usulan atau pengaduan kepada pihak sekolah. Kemudian, fungsi yang ketujuh yaitu adalah mengelola dan mengawasi dana sekolah. Nah, komite sekolah bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi penggunaan dana sekolah. Mereka dapat memberikan masukan terkait pengalokasian dana untuk kegiatan pendidikan, pengadaan sarana dan juga prasarana, serta pemeliharaan sekolah. Kemudian, fungsi yang kedelapan yaitu adalah mendorong partisipasi orang tua. Nah, komite sekolah dapat mendorong partisipasi aktif orang tua dalam kegiatan sekolah melalui pengorganisasian acara, menggalang dana, atau memberikan kontribusi dalam bentuk waktu, tenaga, atau keahlian yang dimiliki. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah program kerja komite sekolah. Program ini dapat meliputi yang pertama yaitu adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, program komite sekolah mencakup pengadaan fasilitas belajar yang dibutuhkan seperti komputer atau proyektor atau infokus di setiap kelas atau laboratorium. Tujuannya adalah agar proses belajar mengajar bisa lebih modern dan menarik dengan bantuan teknologi. Kemudian dengan adanya komputer dan juga infokus ini, guru bisa menyampaikan pelajaran dengan cara yang lebih kreatif dan siswa bisa lebih mudah memahami materi. Kemudian yang kedua yaitu adalah peningkatan kesejahteraan warga sekolah. Nah, komite sekolah juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru dan juga staf sekolah, terutama mereka yang berstatus honorer ataupun wali kelas. Misalnya dengan memberikan insentif atau tambahan pendapatan bagi mereka yang belum mendapatkan gaji tetap. Tujuannya adalah agar para guru dan staf lebih bersemangat dalam bekerja dan juga tetap fokus dalam mendidik siswa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, komite sekolah ini ikut dalam membantu menjaga dan merawat fasilitas sekolah agar selalu siap digunakan. Program ini mencakup perbaikan rutin pada meja, kursi, AC, kipas angin, dan alat-alat lainnya yang ada di kelas ataupun ruang belajar. Pemeliharaan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga aman bagi siswa saat belajar. Kemudian yang keempat yaitu adalah penataan taman ataupun tempat parkir. Nah, komite juga berperan dalam menata taman dan tempat parkir di sekolah agar lebih rapi dan nyaman. Dengan adanya taman yang hijau dan asri, lingkungan sekolah menjadi lebih sehat dan indah. Tempat parkir yang tertata juga memudahkan siswa dan juga orang tua dalam mengantar anaknya. Selain mempercantik sekolah, kegiatan ini juga mengajarkan siswa untuk peduli pada kebersihan dan juga keindahan lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu adalah rapat koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, rapat antara komite dan kepala sekolah diadakan secara rutin untuk memastikan semua program berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam rapat ini, komite dan kepala sekolah ataupun sekolah berdiskusi mengenai berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pelatihan bagi guru, ataupun program pendidikan atau program bimbingan bagi siswa. Nah, rapat ini biasanya dilakukan 3 bulan sekali untuk mengecek kemajuan dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil agar tujuan sekolah tercapai. Kemudian, yang keenam yaitu adalah pertemuan pembahasan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Nah, komite sekolah dan pihak sekolah mengadakan pertemuan untuk membahas penggunaan dana BOS secara transparan. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah, misalnya untuk alat belajar, perawatan fasilitas, ataupun program lain yang penting. Dalam pertemuan ini, komite bisa memberikan masukan agar penggunaan dana dapat tepat sasaran dan juga lebih terbuka. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah rapat koordinasi menghadapi ujian. Dalam rangka membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian, komite sekolah ikut serta dalam rapat persiapan ujian, baik itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, ataupun ujian sekolah. Nah, dalam rapat ini, komite dan juga sekolah menyusun strategi agar siswa lebih siap, misalnya dengan tambahan jam belajar ataupun bimbingan khusus. Nah, komite juga mendukung pengadaan bahan belajar dan juga pengawasan pelaksanaan ujian. Program ini bertujuan agar ujian dapat berjalan dengan lancar dan siswa dapat mencapai hasil belajar yang baik. Lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu adalah sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Yang pertama adalah pemberian masukan dan pengawasan. Nah, komite sekolah dapat memberikan masukan dan pengawasan dalam dunia pendidikan seperti pengawasan agar kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai dengan jadwal dan juga kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu adalah pendukung finansial, pemikiran dan juga tenaga. Nah, komite sekolah dapat membantu dalam penyelenggaraan pendidikan baik dari segi finansial, pemikiran maupun juga tenaga. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengadaan sarana dan prasarana. Nah, komite sekolah dapat membantu dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan seperti komputer dan juga infokus. Kemudian yang keempat yaitu adalah peningkatan kesejahteraan warga sekolah.
Nah, komite sekolah dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan warga sekolah seperti insentif penghasilan bagi tenaga honor ataupun wali kelas. Kemudian yang kelima yaitu adalah kolaborasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah. Kolaborasi yang baik antara komite sekolah dan juga sekolah dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan juga perencanaan sekolah. Kemudian yang keenam yaitu adalah kemitraan dengan dunia usaha atau industri. Nah, komite sekolah dapat berperan sebagai mitra sekolah dalam mendekati dan mengajak dunia usaha atau industri agar bersedia menjadi pasangan sekolah dalam pelaksanaan PSG. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link Google Form di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.